Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kalau Tuhan masih bisa berikan kesehatan, kekuatan dalam hidup kita. Itu bukan karena kebaikan kita, tapi semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan beri bagi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Membawa hidup kami, pujian kami, penyembahan kami menjadi duka kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa yang baik bagi kami. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam sangat
bersyukur kepadamu. Inilah pujian penyembahan kami. Kami siap bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Yakin dan percaya kita dalam keadaan yang luar biasa. Sukacita melimpah daripada Tuhan menjadi bagian kita. Haleluya. Kita akan pujian kita yang berkata, segenap hati kami Tuhan memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar ya Tuhan. kegirangan dan sukacita yang melimpah daripada Allah kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pendengaran kita, agar setiap firman yang ditabur jatuh di tanah yang baik. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Demikian saya juga dan keluarga hari-hari ini Tuhan lindungi sehingga kami juga dalam keadaan baik dan sehat. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berbicara satu tema tentang doa
dan puasa. Mengapa kami gereja mengambil tema doa dan puasa? Karena hari-hari ini kami gereja yang saya layani, baik di Harapan Indah, gereja di Grand Wisata, dan gereja yang ada di Onolimbo di bawah pengembalaan saya, kami mengadakan program doa dan puasa selama 40 hari. Nah, saudaraku, dan saya percaya bahwa ketika kami mengambil langkah untuk berdoa dan berpuasa, kami akan melihat akan ada banyak mujizat, akan ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak pembelaan Tuhan, ada banyak hal yang menakjubkan, yang mengherankan, yang Allah lakukan. Haleluya, setelah kami menyelesaikan puasa 40 hari. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita buka bersama-sama Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, pagi ini hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu sesuai dengan karunia yang ada. Jauhkan dari kekeliruan, dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sambut firman-Mu. Amin. Doa dan puasa. Doa, kita bercakap-cakap dengan Allah kita. Kita berkomunikasi. Allah mendengar dan kita menyampaikan permohonan kita. Saudaraku, jadi kalau ditanya apa itu doa? Doa adalah saat kita bercakap-cakap dengan Allah, saat kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, kita menyampaikan permohonan dan Allah dalam Kristus mendengarkannya. Dan apa itu puasa? Kalau puasa, saudaraku, itu bicara orang tidak makan dan tidak minum. Nah, saudaraku, kita sering lihat orang demo. Dulu banyak sekali orang suka demo. Ya, di istana ada yang demo sambil plester mulutnya. Berarti tidak makan dan tidak minum. Mereka mengajukan permohonan, mengajukan petisi. Mereka berharap pemerintah atau presiden mendengarkan seruan, keluhan mereka, kerinduan, keinginan mereka.
Mereka tidak bicara, tapi mereka tulis di banner atau di kertas-kertas untuk menyampaikan keinginan-keinginan mereka. Ada keinginan mereka dikabulkan oleh negara, pemerintah, presiden, ada yang ditolak. Nah, saudaraku, demikian juga dengan kita. Saat kita berdoa kepada Bapa kita di surga sambil berpuasa tidak makan dan tidak minum, di sana kita mengajukan permohonan-permohonan doa kita, kerinduan-kerinduan kita. Kita tidak makan dan tidak minum dengan satu tujuan. Allah dalam Kristus mendengar kerinduan-kerinduan kita, baik pribadi kita, keluarga kita, gereja kita. Nah, gereja mengadakan doa puasa paling sedikit 12 jam berdoa setiap hari selama 40 hari. Nah, sekarang gereja yang di bawah pengembalaan saya, baik di Harapan Indah Grand Wisata dan Nias di Onolimbu, kami melakukan itu. Dengan harapan kami akan melihat perkara besar terjadi, hal-hal yang ajaib terjadi setelah kami melakukan puasa 40 hari. Saudaraku, saya banyak sekali pengalaman perbuatan Allah yang ajaib ketika doa dan puasa. Jadi gereja yang ada baik di tempat ini ya, itu semua hasil dari doa dan puasa. Jadi pertama kami beli EC10, itu kami tidak punya uang yang cukup. Kami sudah kumpul ya, namun belum cukup. Tapi ada seorang ibu ya yang berasal dari kota, ya datang ke Harapan Indah, berdoa bersama-sama, dan Tuhan menggerakkan untuk menutupi pembelian gedung EC10. Dan setelah kami menggunakan itu kurang lebih 5 tahun, Tuhan melakukan mujizat untuk beli gedung yang ada ini 2 ya, 8 blok EC 8 dan 9. Saudaraku, begitu juga ketika kami membangun di Nias, ya, gereja di tempat ini bukan gereja yang banyak uang, tapi kami bisa menyisihkan dana jemaat untuk pembangunan gedung gereja di Nias. Ya, kurang lebih 400-an juta sudah habis untuk pembangunan di sana. Ya, dan di Grand Wisata, saudaraku, ya, itu lebih dari 3 miliar ya untuk pembelian gedung dan merenovasinya. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, memang belum selesai. Ya, tinggal beberapa kali lagi mencicil, dan kami imani tahun ini gedung itu selesai, lunas, dibayar. Puji Tuhan, ini semua Tuhan berikan karena hasil doa dan puasa. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya, jenis-jenis doa puasa itu seperti apa, Pak Pendeta? Nah, saudaraku, saya mau beritahukan yang pertama, jenis doa pertama yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya, nama Sadrak, Mesak dan Abednego ketika berada di istana Babilonia ya, atau kalau sekarang disebut Irak. Nah, di sana mereka pernah berpuasa 21 hari. Dan puasa mereka tidak makan daging-dagingan. Selama 21 hari anak-anak muda ini, Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka makan sayur dan buah-buah. Dan ternyata saat itu mereka lebih cerdas, lebih pintar dari orang-orang sebayanya. Saudaraku, luar biasa. Nah, yang kedua, doa puasa Ester. Tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Apa tujuan Ester memberitahukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan di Susan? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi yang di pembuangan, ada undang-undang memberitahukan pada zaman itu orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan ya di Susan itu akan dimusnahkan, akan dibunuh.
Nah, Esther, orang Yahudi yang ada bersama-sama pada waktu itu, terbeban untuk bangsanya yang ada di pembuangan. Dia mengajak untuk berdoa, puasa. Dan saudaraku, selama 3 hari Esther dan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan, mereka tidak makan dan tidak minum air. Ya, mereka berpuasa. Dan saudaraku, Allah mendengarkan doa mereka yang harusnya mereka mau dihabisin, yang harusnya mereka dimusnahkan, yang harusnya mereka dibunuh. Ya, tapi karena doa dan berpuasa, Tuhan memutarbalikkan keadaan. Yang tadinya mau dibunuh tidak jadi dibunuh. Saudaraku, oh haleluya, puji Tuhan. Dan berikutnya, masih dalam perjanjian lama, Musa pernah juga berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Itu kita bisa baca dalam Keluaran 34 ayat 28. Pada waktu Musa berdoa puasa 40 hari 40 malam, ya, tidak makan dan tidak minum, dia bersama-sama dengan Allah menulis 10 firman. Saudaraku, luar biasa. Nah, hari ini kita baru membaca tentang Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, berbicara tentang Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari sebelum dia memulaikan pelayanan. Dia adalah Tuhan, ya, namun dia memberikan contoh kepada kita secara manusia untuk kita mengarungi dunia ini, untuk kita menjalani kehidupan ini tidaklah mudah. Kita perlu doa dan puasa, kita perlu campur tangan Tuhan, kita perlu pertolongan Allah untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, doa dan puasa. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan, jenis-jenis doa itu, misalnya ada doa di dalam hati, tapi berpuasa, tapi dia tidak bersuara, hanya di dalam hati. Jenis doa yang berikutnya adalah doa yang diucapkan secara lisan kepada Allah kita. Berdoa, ya, dia menyampaikan permohonan, kerinduan, keinginan kepada Bapa di sorga. Haleluya. Nah, apa tujuan saudara dan saya berdoa dan berpuasa? Tentu setiap kita mau berdoa dan berpuasa punya tujuan. Nah, ada kebutuhan, ada keperluan yang kita mau sampaikan kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Kita berdoa dan berpuasa karena kita percaya dengan doa dan puasa segala pergumulan yang berat yang kita hadapi, Tuhan akan menolong, Tuhan mengatasinya. Tuhan mau campur tangan dengan doa dan puasa. Saudara dan saya percaya bahwa Allah akan dengar dan menjawab doa-doa kita. Oh haleluya. Apa yang menjadi permohonanmu? Saudara, saya mau belajar, saya mau beritahukan, mari kita belajar untuk berdoa dan berpuasa. Kalau ada hal-hal yang kita katakan, Tuhan saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saudaraku, layangkan waktu untuk berdoa dan berpuasa. Haleluya. Belajar untuk merendahkan diri, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan permasalahanmu. Tidak ada cara lain untuk kita mengatasi masalah berat. Ada satu resep, yaitu doa dan puasa. Ya, tidak ada cara lain selain kita berdoa dan berpuasa. Nah, arti doa dan puasa. Arti doa dan puasa, kita tidak makan dan minum. Hanya bersekutu dengan Allah saja. Ya, haleluya. Nah, pentingnya doa dan puasa. Ya, kita lihat dalam kehidupan Kristus. Dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Katakan bahwa Tuhan menyendiri, ya, di tempat yang tersendiri. Di sana dia mengadakan doa. Dan dia memberitahukan permohonan-permohonannya sebelum Yesus berpuasa. Sebelum Yesus memulaikan pelayanan, Yesus berdoa dan berpuasa. Dan akibatnya, Bapak Ibu, setelah Yesus berpuasa,
Ya, memang dia ada cobaan dari iblis, tapi dia menang. Ya, akibat doa dan puasa, Yesus menang atas pencobaan. Kalau kita pun hadapi cobaan dari setan, kita pastikan sebagaimana Yesus menang, saudara dan saya juga menang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dampak dari doa dan puasa, Alkitab katakan ada banyak mujizat yang terjadi di dalam pelayanan Yesus. Alkitab katakan dalam pelayanannya mujizat-mujizat terjadi, di antaranya orang buta dapat melihat, orang bisu dapat berbicara. Haleluya, haleluya. Dan yang tuli dapat mendengar. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Kenapa? Karena doa dan puasa. Nah, kekasih dalam Tuhan, apa yang kita harus lakukan saat saudara dan saya melakukan doa dan puasa? Di dalam kita melakukan doa puasa, yang perlu kita lakukan dalam kegiatan doa dan puasa, ada pujian, ada penyembahan, ya, beberapa lagu, 1-2 lagu kita memuji Tuhan. Lalu setelah itu kita berdoa bagi orang lain. Jangan kita hanya berdoa buat diri kita, tapi jangan lupa kita saat berdoa puasa berdoa buat orang lain. Lalu dalam doa puasa apa yang kita lakukan? Kita membaca Alkitab. Ya, kita membaca firman. Kalau saya usulkan Bapak Ibu, kalau kita doa puasa sebaiknya kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Bacalah 1-2 fatsal satu hari, nggak apa-apa. Kalau 3 juga boleh, 4 juga boleh, ya. Kalau kita baca 3 fatsal satu hari, 1 tahun selesai kitab suci ini. Nah, apalagi yang kita lakukan saat kita doa puasa? Doa syafaat, ya. Doa buat pemerintah, pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa juga buat menteri-menteri, para 3 angkatan dan Polri. Kita juga berdoa buat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Dan kita berdoa juga buat Indonesia supaya diselamatkan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Doa permintaan, ya. Kemudian doa persekutuan. Dan jangan lupa dalam doa puasa ada doa penyerahan diri kepada Tuhan dan doa penutup. Nah, agar doa kita didengar oleh Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan agar supaya doa-doa kita saat kita berpuasa Tuhan menjawabnya? Pertama, yang kita lakukan, doa kita harus lakukan dengan iman. Jadi apa-apa kita menyampaikan permohonan doa kepada Tuhan, kita harus lakukan dengan iman. Percaya bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, doa-doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa doa kita harus naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Di dalam Injil Yohanes katakan, Injil Yohanes fatsalnya yang ke Injil Yohanes katakan fatsal 14. Ya, kalau kita mau berdoa di dalam nama Yesus. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kau minta,
dalam namaku. Jadi kalau berdoa, minta permohonan doa kita harus di dalam nama Yesus. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku, kepada Yesus, dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Jadi kalau kita berdoa, jangan lupa berdoa di dalam nama Yesus, ya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Yang berikutnya, supaya doa kita dijawab, doa kita harus pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, walaupun kita nungging-nungging, Tuhan tidak akan menjawab. Jadi doa kita dijawab bila itu kehendak Tuhan. Dan berikutnya, doa puasa harus dilakukan dengan tekun dan rajin. Ya. Kalau kita mau lihat jawaban Tuhan, kita harus berdoa, harus dengan tekun dan rajin. Nah, apa dampak atau akibat doa saudara dan saya berdoa dan puasa? Pertama, saudaraku, ada suatu penelitian, orang yang suka doa puasa seminggu paling minimal sekali, apalagi dia berpuasa seminggu 2 kali. Ya, ini ada penelitian katakan bahwa orang yang suka doa puasa seminggu minimal sekali, itu dia akan selalu sehat. Dan kedua, panjang umur. Saudaraku, nah orang yang suka berdoa, puasa, saya percaya selain panjang umur, sehat, dia akan mengalami mujizat dan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Ya, orang yang melakukan doa puasa akan melihat hal-hal yang besar, akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Dan berikutnya, orang yang suka berpuasa, saudaraku, akan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Orang yang suka berpuasa mau katakan, oh, rahasia itu akan diberitahukan kepada saudara dan saya. Tahukah saudara, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, orang yang dekat dengan Tuhan, Nuh, ya, Tuhan beritahukan rahasia. Ya, kapan air bah itu datang, Tuhan beritahukan kepada Nuh, karena dia orang dekat dengan Tuhan. Demikian juga Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, Abraham karena dia suka berdoa syafaat, Allah memberitahukan rahasia tentang hukuman, di mana Sodom dan Gomora dimusnahkan. Melalui siapa pemberitahuan itu? Melalui pendoa. Siapa? Abraham. Saudaraku, orang suka doa puasa, saya mau beritahukan rahasia Tuhan akan diberitahukan kepadamu. Haleluya, haleluya. Saudaraku, milikilah waktu untuk doa dan puasa, karena doa puasa itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan firman. Hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini berbeban berat, Tuhan berikan dia kelegaan. Masalah apapun, biar dia punya waktu untuk berdoa dan puasa, sehingga dia bisa melihat mujizat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Maka kita akan memberikan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang luar biasa untuk menguatkan kami setiap anak-anak-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, Tuhan memberkati dan memiliki tangan-tangan yang memberikan persembahan persepuluhan diakonia, dan kami yakin percaya Tuhan akan balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.